kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, kita sudah memasuki pekan biasa. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudari-saudara merenungkan setidaknya 3 poin dari firman Tuhan hari ini, atau berangkat dari kutipan Injil Markus yang kita dengar tadi. Yang pertama, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, terkait dengan aktivitas Yesus yang senantiasa tergerak untuk berbelas kasih. Kita mendengar saudari-saudara, atau kita sering mendengar ucapan atau ungkapan ini. Siapa yang memberi akan menerima. Dan saya pikir dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, betul, orang yang biasa memberi, orang yang biasa berbuat baik, Tuhan tidak menutup mata untuknya. Bahkan Tuhan menganugerahkan berkat lebih luar biasa lagi, sehingga dia semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudari-saudara yang terkasih, semakin orang merasa disentuh karena perbuatan baik, karena dikasihi. Tentu saja karena orang melakukan itu berdasarkan kasih, maka dia pun akan semakin dikasihi. Dalam Injilan ini kita mendengar saudari-saudara, Yesus kembali menunjukkan belas kasihnya kepada banyak orang. Ada yang disembuhkan dari macam-macam penyakit, dia juga mengajar kemana-mana, memberitakan Injil kabar baik. Ada yang kerasukan setan yang dibebaskan. Dan banyak lagi orang yang menderita sakit yang dibawa kepada Yesus. Semua dilayani, termasuk ibu mertua dari Simon Petrus. Yesus menyembuhkan mereka semua, membebaskan dari kerasukan setan. Dan mereka semua yang mengalaminya merasakan kegembiraan, merasakan sukacita dalam Tuhan.
Di mana ada Yesus, maka di situ ada sukacita, di situ ada kegembiraan, di situ ada kasih. Maka pada poin pertama ini saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk banyak menjadi pribadi-pribadi yang rajin berbuat baik. Seperti Yesus yang berkeliling, dia mengajar sambil berbuat baik. Ketika kita rajin berbuat baik saudara-saudari, percayalah kita semakin dikasihi oleh banyak orang. Dan ketika kita makin mengasihi orang lain, biasanya kita banyak dirindukan oleh orang lain. Dengan demikian saudari-saudara, maka sebetulnya di dalam situasi-situasi dan pengalaman seperti ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nama Tuhan semakin dipuji. Maka jangan lelah untuk berbuat baik saudari-saudara. Banyak berkat, banyak kegembiraan, banyak sukacita iman yang akan kita nikmati. Ini poin yang pertama saudari-saudara. Poin yang kedua, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Istilah ini adalah istilah yang sangat familiar dalam hidup Kristiani kita. Istilah ini berasal dari Santo Benediktus, di mana berdoa dan bekerja, berdoa dan melayani harus senantiasa seimbang. Antara doa dan melayani atau bekerja saling melengkapi. Kalau yang satu dilalaikan, maka yang lain akan kehilangan makna, kehilangan daya, kehilangan spiritnya. Kalau kita banyak bekerja tanpa doa saudari-saudara, di sana akan ada kejenuhan juga. Kita mengejar, kita mencari hidup, mencari nafkah, tapi lupa Tuhan. Ada yang pincang di sana, tapi juga lebih-lebih dia akan menjadi kehilangan daya. Tapi manakala kita banyak berdoa dan lupa bekerja, ini juga tetap saja pincang. Keduanya harus berjalan bersama. Dan hari ini saudari-saudara, Yesus meneguhkan, dia memberi kita teladan bagaimana kita harus menjalani hidup harian kita, rutinitas kita. Yesus mengawali seluruh karyanya dengan pagi-pagi benar dia pergi menyendiri untuk berdoa, membina kedekatannya dengan Tuhan, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang sangat dekat dengan Bapa. Dia sangat intim dengan Bapa. Dan Yesus bersatu dengan Bapa dalam segala hal. Maka seluruh karyanya, pengajarannya senantiasa merupakan pelaksanaan terhadap kehendak Allah. Berdoa dan bekerja. Pagi-pagi berdoa, kemudian berkarya, dan malam-malam kita dengar tadi Yesus mengajak para murid untuk berdoa. Dia ingin memberi mereka contoh bagaimana harus menjalani hari dalam segala rutinitas, dalam segala situasinya. Pertanyaannya untuk kita saudari-saudara, sudahkah kita juga menjaga keseimbangan antara doa dan karya? Sudahkah pagi-pagi benar kita mengawali hari dengan memuji Tuhan, bersyukur kepadanya bahwa diberi hari yang baru, diberi kesempatan yang baru. Dan pada akhir hari kita bersyukur kepadanya karena sudah disertai, diteguhkan, dikuatkan, diberkati menjalani hari. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apabila kita menyebut diri sebagai orang Kristiani, maka tidak ada pilihan. Kita harus menjalani hidup sebagaimana Yesus menjalani rutinitasnya, menjalani karya pelayanannya,
yang diawali dengan doa, kemudian melayani dengan penuh belas kasih, dan diakhiri dengan bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, antara doa dan kerja berjalan secara seimbang. Kadang-kadang saudari-saudara, kita punya kebiasaan. Begitu bangun tidur, hal pertama yang kita cek adalah status media sosial kita. Kita lupa untuk pertama-tama berdoa kepada Tuhan, Dia yang memberi kita nafas kehidupan pada hari yang baru. Maka saudari-saudara, mari kita diingatkan, diteguhkan oleh Tuhan untuk mengawali dan mengakhiri hari dengan doa, dan sepanjang hari kita menjalankan karya-karya kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dan biarlah seluruh karya, pelayanan kita, aktivitas kita, apapun itu, senantiasa kita jalankan menurut kehendak Allah. Poin yang ketiga, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengar dalam percakapan antara Yesus dan para murid. Ketika sudah melayani sehari suntuk, kemudian menyepi berdoa, murid-muridnya datang dan memberitahu Yesus, semua orang mencari Engkau. Tapi Yesus mengatakan satu kalimat yang barangkali membuat kita berpikir, mengapa Yesus berkata demikian? Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudari-saudara, di sini kita melihat Yesus tidak pernah melayani satu kelompok saja lalu tinggal di situ. Yesus berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Dia tidak pernah terikat oleh satu tempat saja, oleh satu komunitas saja, oleh satu kelompok saja. Karena itulah kepada para muridnya dia katakan, mari kita pergi ke tempat lain. Karena di sana orang juga membutuhkan Yesus. Di sana orang juga mengharapkan kehadirannya. Di sana Yesus harus memberitakan kabar baik. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman pelayanan kita, entah secara pribadi atau sebagai komunitas atau sebagai sebuah paguyuban, kita diingatkan bahwa seringkali ada saat di mana kita begitu bergembira karena merasakan diberkati Tuhan. Karena merasakan disertai, diteguhkan. Karena merasa Tuhan sungguh dekat dengan kita. Tuhan sungguh peduli dengan kita. Dan kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan hanya harus mengurus kita. Betul saudari-saudara. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga memperhatikan banyak orang lain. Tuhan membutuhkan kita juga untuk memperhatikan banyak orang lain. Tidak hanya di tempat kita, tetapi di tempat-tempat lain kita juga harus senantiasa terbuka untuk berbuat baik, terbuka untuk melayani. Kalau kemudian kita ternyata, saudari-saudara, merasa hidup ini kering, seakan-akan Tuhan jauh, terimalah pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Untuk merindukan Dia lebih kuat, lebih dalam lagi. Dan bukan menjadi alasan untuk kemudian malah mencari Tuhan yang lain, atau ngambek sama Tuhan, atau kita melakukan hal-hal yang katakanlah sebagai pelampiasan. Ingatlah kebenaran kata-kata ini saudari-saudara, ketika orang tekun mencari Tuhan, bukan dia yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan menemukan dia. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Tetaplah semangat berbuat baik, penuh kasih kepada banyak orang. Biarlah dalam setiap kesempatan itu nama Tuhan semakin dipermuliakan dan
kita senantiasa hidup menurut cara hidup Yesus, menurut agenda harian Yesus, berdoa, berkarya, bersyukur. Demikian terus-menerus. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan saudara-saudara, maka karakter sebagai orang Kristiani akan terbentuk dan kita akan senantiasa penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau sungguh penuh belas kasih. Engkau tidak hanya mengajar, tapi juga menjamah orang-orang sakit. Engkau tidak hanya memberitakan kabar baik, tapi juga menjawab kerinduan orang-orang yang mencari Engkau. Kuatkanlah kami agar hidup kami senantiasa memancarkan hidup-Mu, agar setiap hari kami awali dengan doa dan berkarya berdasarkan semangat iman, berdasarkan kehendak-Mu, dan mengakhiri hari penuh syukur. Biarlah tiap-tiap hari kami senantiasa berusaha mencari Engkau, bekerja, melayani bersama Engkau, dan pada akhirnya hidup kami senantiasa dipenuhi oleh sukacita, oleh kasih dan damai. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang tekun mencari dan merindukan Tuhan. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.